Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Zahra Mustafa sebagai moderator kelompok 2. Di sini saya bersama rekan saya, Sekar Siroyatul Ulia, Desi Listiarti, Anindya Eka Puspitasari, Intan Widya, dan Rangga Julianto akan kembali mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi kami pertama akan dibacakan oleh Intan Widya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada ukuran kecenderungan nilai tengah. Ukuran kecenderungan nilai tengah atau nilai sentral adalah suatu nilai yang dapat mewakili sekelompok nilai hasil pengamatan, disebut juga dengan rata-rata. Nilai tersebut mempunyai kecenderungan untuk berada di tengah-tengah suatu distribusi. Nilai tengah digunakan untuk membandingkan kelompok nilai dengan kelompok lainnya. Nilai tengah dibagi menjadi 3, yaitu mean atau rata-rata hitung, median, dan modus. Yang pertama ada mean, rata-rata hitung. Rata-rata hitung merupakan nilai tengah yang paling sering digunakan untuk menganalisis data. Simbol yang dipergunakan untuk rata-rata adalah simbol X. Rata-rata hitung adalah jumlah semua hasil pengamatan X dibagi dengan banyaknya pengamatan N. Sifat mean yang pertama mewakili seluruh data, kedua dipengaruhi nilai ekstrim, tiga berasal dari semua nilai observasi. Rumus data tunggal. Keterangan nilai rata-rata, X jumlah tiap pengamatan, N jumlah pengamatan. Contoh, hitunglah mean dari data berikut ini. Rumus data kelompok. Contohnya, hitung mean dari data kelompok berikut ini. Berikut merupakan tabel tinggi badan siswa kelas 6 SD N Suka. Berikut merupakan gambar langkah-langkahnya. Yang kedua, ada median. Median adalah nilai ukur tengah yang hanya menyatakan posisi tengah dari deretan angka hasil pengamatan, sehingga membagi dua sama banyak. Ini berarti 50% nilai berada di bawah median dan 50 nilai berada di atas median. Rumus menentukan posisi median yaitu N plus 1 bagi 2. Sifat median. Yang pertama, sedikit dipengaruhi nilai ekstrim. Kedua, mudah dipahami dan dihitung. Tiga, tidak dapat dihitung dengan perhitungan mean. Rumus data tinggal. A. Jumlah data ganjil. ME sama dengan X N plus 1 bagi 2. Berikut merupakan contoh dan langkah-langkahnya. B. Jumlah data genap. Berikut merupakan rumus jumlah data genap dan contoh dari datanya, serta langkah-langkahnya. Selanjutnya ada rumus data kelompok. Berikut merupakan rumus data kelompok beserta dengan contoh dan langkahnya. Tiga. Modus merupakan salah satu ukuran nilai tengah yang dinyatakan dalam frekuensi terbanyak dari kualitatif maupun data kuantitatif. Modus juga dapat dinyatakan sebagai nilai modus dari data berikut 2555776 menjadi 2555677. Maka kita akan menemukan dua buah modus yaitu 5 dan 7 karena muncul sebanyak dua kali. Modus dari data di atas ialah 5 dan 7. Hal ini disebut bimodal karena memiliki dua modus. Dan berikut adalah rumus-rumusnya.
Contoh, carilah modus dari data interval di bawah ini. Dan berikut ini adalah tabel hasil panen jagung di Desa Mangunsuman. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. 4. Pada suatu distribusi, frekuensi hubungan antara mean, median, dan modus adalah sebagai berikut. 1. Jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris seperti gambar di bawah ini. 2. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk menceng ke kiri seperti gambar di bawah ini. 3. Jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi akan terbentuk menceng ke kanan seperti gambar di bawah ini. Untuk gambar lebih lengkapnya ada di bawah ini, silakan diamati. 2. Ukuran dispersi. Ukuran dispers atau ukuran variasi atau ukuran penyimpangan adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya atau ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Ukuran dispers pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat dalam menggambarkan sekumpulan data. Jadi, dengan adanya ukuran dispers, maka penggambaran sekumpulan data akan menjadi lebih jelas dan tepat. Berikut ini adalah jenis-jenis dari disertasi. 1. Jangkauan atau range adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil data. Cara mencari jangkauan dibedakan antara data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal, dirumuskan dengan nilai max dikurangi nilai minimal. Untuk data berkelompok, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Kemudian jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dengan tepi atas bawah kelas terendah. Yang kedua, ada simpangan rata-rata atau mean deviation. Untuk data tunggal, simpangan rata-ratanya dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian ada variansi, adalah nilai tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampel, varians atau varian sampel disimbolkan dengan S kuadrat, dan untuk populasi, variansnya disimbolkan dengan simbol sigma. Kemudian yang keempat, ada simpangan baku. Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Untuk sampelnya, simpangan bakunya disimbolkan dengan S. Untuk populasi, simpangan bakunya disimbolkan dengan simbol sigma, merupakan akar pangkat dari dua dari variasi. Kemudian yang kelima ada jangkauan kuartil. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara nilai kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1 dirumuskan sebagai berikut. Kemudian yang keenam ada jangkauan persentil, yaitu adalah data yang membagi posisi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian. Dalam satu urutan data terdapat 99 persentil, masing-masing disebut P1 sampai dengan P99. Jangkauan persentil dirumuskan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu eksplorasi data numerik. Data numerik atau numerical data adalah data yang bersifat kuantitatif atau kuantitatif data dan menunjukkan suatu angka atau number. Data numerik dapat dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu satu data kontinu atau continuous data yang merupakan data yang dapat diukur dan dapat berisi nilai numerik apapun dalam range tertentu. Contoh data kontinu yaitu persentase pertumbuhan laba suatu perusahaan di bursa yang diukur dari perubahan laba dalam periode tertentu.
Dua, data diskret atau discrete data yang menunjukkan suatu nilai numerik yang diperoleh dari hasil perhitungan. Berbeda dengan data kontinu, data diskret secara teknis dapat dikatakan hanya berisi suatu nilai numerik tertentu. Sebagai contoh, jumlah frekuensi pembayaran imbal hasil setiap kuartal merupakan salah satu bentuk data diskret karena berisi nilai numerik tertentu, yakni 4 kurung buka N sama dengan 4 kurung tutup. Selanjutnya ada ukuran deskriptif numerik untuk populasi. 1. Tujuan sentral. A-min aritmatik adalah nilai kas yang mewakili sifat tengah atau posisi pusat dari suatu kumpulan nilai data ukuran yang paling umum dari tujuan sentral. Berikut adalah rumus-rumusnya. B. Median adalah populasi tengah dari nilai data terjajar dan membagi daerah di bawah poligon menjadi daerah yang sama luasnya, 50% atas dan 50% bawah. Berikut adalah rumus untuk mencari posisi median. Jika jumlah data ganjil, median berada di tengah-tengah angka. Jika jumlah datanya genap, median adalah rata dari dua nilai tengah angkanya. Nilai median dalam data terkelompok. Berikut adalah rumusnya. T-modus adalah nilai yang sering muncul. Bisa ada, bisa tidak, atau terdapat beberapa modus dalam rangkaian data. Data tidak berkelompok, nilai data yang paling sering muncul. Data terkelompok. Berikut adalah rumusnya. Karakteristik hubungan min dan median menunjukkan bagaimana distribusi data sistematis atau miring. Variabilitas data. Pengukuran variasi memberikan informasi mengenai penyebaran atau variabilitas data. A. Range atau kisaran menyatakan perbedaan nilai terbesar dan terkecil, mengabaikan adanya distribusi data sensitif terhadap nilai ekstrim. B. Range interkuartil. Data dapat mengeliminasi problem akibat adanya data ekstrim dengan menggunakan range interkuartil, mengeliminasi data tertinggi dan terendah dengan menghitung kisaran dari pertengahan 50% data. C. Varian populasi. Rata penyimpangan kuadrat dan nilai-nilai dari min. Berikut adalah rumusnya. D. Variasi sampel, rata penyimpangan kuadrat dari nilai min dalam sampel. Berikut adalah rumusnya. Standar deviasi. Data tidak berkelompok, paling banyak digunakan dalam pengukuran variasi. Mayoritas nilai data cenderung berada dalam satu deviasi standar dari min dan hanya sebagian kecil saja yang terletak di luar itu. Berikut adalah rumusnya dan rumus data terkelompok. Yang selanjutnya yaitu ada kovarian dan korelasi. Yang pertama, pengertian kovarian. Variabel ini bisa berupa angka positif atau negatif. Nilai positif menunjukkan hubungan positif, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan negatif. Kovarian positif menunjukkan bahwa kedua variabel cenderung bergerak searah, sedangkan nilai kovarian negatif menunjukkan bahwa masing-masing variabel cenderung bergerak ke arah yang berlawanan. Berikut ini adalah rumus dari kovarian. Yang kedua ada koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau yang biasa disimbolkan dengan huruf R adalah sebuah nilai yang dipergunakan untuk mengukur serajat keeratan hubungan antara dua variabel, atau koefisien yang mengukur kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan Y. Adapun klasifikasi koefisien korelasi menurut Jonathan Sarwono pada tahun 2009 di halaman 59 adalah R sama dengan 0, yang artinya tidak ada korelasi antara dua variabel. 0 kurang dari R kurang dari 0,25, yang artinya korelasi antara dua variabel sangat lemah. 0,25 kurang dari R kurang dari 0,50,
yang artinya korelasi antara dua variabel cukup, 0,50 kurang dari R kurang dari 0,75, yang artinya korelasi antara dua variabel kuat. 0,75 kurang dari R kurang dari 0,99, yang artinya korelasi antara dua variabel sangat kuat. Lalu ada R sama dengan 1, yang artinya korelasi antara dua variabel kuat sempurna. Adapun rumus klasifikasi koefisien korelasi sebagai berikut. Sekian presentasi kami pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.